Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Kali ini adegan dimulai kembali di Kirigakure, ketika pertarungan sengit antara Boruto yang asli dan Tendoru Otsutsuki masih berlanjut. Boruto yang asli menggunakan berbagai shinjutsu untuk melawan Tendoru. Boruto menatap Tendoru dengan tatapan tajam dan senyum sinis di wajahnya. Jadi, ini yang disebut pasukan elit Otsutsuki, sindirnya, nada suaranya penuh ejekan. Kalau begitu, klanmu pasti penuh dengan pengecut kalau mereka mengirimkan seseorang sepertimu ke sini. Tendoru, yang sebelumnya terlihat tenang, mulai menunjukkan raut wajah yang murka. Kau bocah kurang ajar, serunya sambil melepaskan ledakan shinjutsu yang berkobar di sekelilingnya, memaksa Boruto untuk mundur beberapa langkah. Energi Tendoru menggetarkan udara di sekitarnya, memancarkan aura berwarna merah tua yang menggambarkan kekuatan destruktif yang siap menghancurkan apapun di jalannya. Boruto, tak gentar sedikit pun, malah menambah ejekannya. Jangan bilang hanya itu yang bisa kau lakukan, Tendoru. Apa kau kehabisan trik? Aku hanya pemuda dari Konoha, dan kau, anggota klan Otsutsuki yang ditakuti? Kalau hanya ini yang bisa kau perlihatkan, aku mulai merasa kasihan pada klanmu. Boruto berkata dengan tawa yang sengaja dibuat keras, memancing emosi Tendoru lebih dalam. Mendengar kata-kata itu, Tendoru menggertakkan giginya, matanya menyala dengan kemarahan yang tak terbendung. Kau akan menyesal, manusia sombong. Dengan kecepatan luar biasa, Tendoru memanipulasi ruang di sekitarnya, menciptakan ratusan bola energi hitam yang melayang dan mengelilingi Boruto. Dalam sekejap, bola-bola itu terlempar dengan kecepatan tinggi, meledak satu demi satu di sekeliling Boruto, menciptakan ledakan-ledakan besar yang mengguncang tanah di bawah mereka. Namun, Boruto sudah siap. Dengan jogan aktif, ia bisa membaca setiap gerakan Tendoru dan bola energi tersebut. Boruto mengangkat tangan, mengendalikan angin dengan kekuatan shinjutsunya, menciptakan pusaran angin yang menyerap sebagian besar serangan Tendoru dan melontarkannya kembali ke arahnya. Ayolah, Tendoru. Aku bisa terus begini sepanjang hari, Boruto berkata sambil melayangkan tatapan tajam. Atau kau mulai merasa takut? Seketika, Tendoru memusatkan energinya, tubuhnya mulai memancarkan aura yang lebih kuat dan mengancam, menunjukkan bentuk baru kekuatan shinjutsunya. Dia tersenyum dingin. Kau ingin tahu apa itu rasa takut, Boruto? Tiba-tiba, ia menciptakan medan gravitasi yang luar biasa kuat di sekitar Boruto, membuat tanah di bawah mereka retak dan bergetar. Boruto, merasakan tekanan yang kuat pada tubuhnya, mengaktifkan energi angin di sekelilingnya untuk mengimbangi tekanan gravitasi yang diciptakan Tendoru. Dengan susah payah, Boruto berhasil berdiri tegak. Senyuman tipis masih tersungging di bibirnya. Aku tahu apa itu rasa takut, Tendoru. Dan aku tahu kau sedang merasakannya sekarang. Karena seberapapun kuatnya, kau tidak bisa menjatuhkanku. Dengan perlawanan kuat, Boruto memfokuskan cakranya, menciptakan tornado besar yang berputar, menabrak medan gravitasi yang diciptakan Tendoru dan menetralkan kekuatannya. Angin kencang menerpa mereka berdua, membuat ledakan angin di antara mereka yang mengguncang lautan di sekitar Kirigakure. Tendoru terkejut melihat Boruto dapat menahan kekuatannya, dan Boruto melangkah maju, mendekatinya sambil berkata, aku akan menghabisimu, Tendoru. Bahkan jika harus kubuat kau jatuh berulang kali, aku tidak akan berhenti sampai kau menjadi debu. Dalam kemarahan dan kepercayaan diri yang penuh, Boruto menyerang lagi, membalas setiap serangan Tendoru dengan kombinasi angin dan ledakan energi dari jogannya. Pertarungan keduanya kembali meledak dengan energi shinjutsu yang menyala-nyala di udara, ledakan dan dentuman shinjutsu yang mereka keluarkan menggetarkan medan pertempuran mereka. Tendoru kini sadar bahwa Boruto bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Adegan kembali lagi ke Konoha. Pertarungan sengit antara klon Boruto, Kawaki, dan persona terbaru Zanku Otsutsuki masih berlangsung di jantung Konoha. Setelah portal Sumeaka berhasil ditutup oleh Sarada, Mitsuki, Sumire, dan beberapa shinobi Konoha lainnya, keadaan mulai berangsur terkendali. Shinobi Konoha dengan cepat menghancurkan sisa-sisa pasukan Sumeaka yang masih bertahan, dan kini perhatian mereka tertuju pada pertempuran besar yang terus mengguncang desa. Klon Boruto dan Kawaki terengah-engah, mencoba menyesuaikan diri dengan kecepatan Zanku yang tampaknya melonjak setiap kali dia berganti persona.
Dalam persona terbarunya ini, Zanku bergerak jauh lebih cepat, menghilang dan muncul seolah-olah dia melompat-lompat dalam dimensi yang berbeda. Setiap serangan Boruto dan Kawaki seperti tak ada gunanya, Zanku selalu berhasil menghindarinya dengan kecepatan yang mengagumkan. Boruto tersenyum sinis meski tubuhnya mulai dipenuhi luka kecil akibat pertarungan yang intens. Jadi begini saja kemampuan seorang anggota elit Otsutsuki, ejeknya dengan nada memprovokasi. Kecepatan seperti ini bahkan tidak ada apa-apanya. Kau hanya berlari, menghindar tanpa berani menyerang langsung. Apa kau takut padaku, Zanku? Zanku tertawa meremehkan sambil melirik Boruto. Beraninya kau menghinaku, bocah. Zanku melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menyerang Boruto dengan serangan brutal yang membuat klon Boruto terpental jauh. Namun, Boruto langsung bangkit, tetap mempertahankan senyum menantangnya. Ayo, Zanku, tunjukkan yang sebenarnya. Jangan hanya mengandalkan kecepatan, ejek Boruto sambil menepuk debu dari pakaian dan mengarahkan tatapan tajam ke arah Zanku. Jika itu semua yang bisa kau lakukan, klan Otsutsuki benar-benar menyedihkan. Kawaki, yang telah mengaktifkan mode karmanya sepenuhnya, berdiri di samping Boruto, napasnya mulai tidak beraturan. Apa kau yakin ini langkah yang baik, Boruto? Memancing emosinya bisa membahayakan kita. Boruto tertawa kecil, tak sedikit pun ragu. Percayalah, Kawaki. Jika dia kehilangan kendali, kita akan punya kesempatan. Sekarang, ikuti rencana ini. Zanku terlihat semakin marah. Tubuhnya mulai mengeluarkan aura merah menyala. Tandanya bahwa dia telah membiarkan amarahnya mendominasi. Dengan sekejap, Zanku mempercepat dirinya, tubuhnya seperti menghilang dan muncul di depan Boruto, melepaskan pukulan yang mengarah tepat ke wajahnya. Namun, Boruto berhasil membaca pergerakan Zanku dengan jogannya, menghindari pukulan tersebut dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Apa hanya itu yang kau punya? Boruto tertawa, nadanya semakin meremehkan. Aku mulai bosan, Zanku. Kau harus melakukan lebih dari sekadar menyerang seperti binatang liar. Merasa terhina, Zanku mulai meluncurkan serangkaian shinjutsu yang lebih ganas. Setiap gerakannya menciptakan ledakan di sekitar mereka, membelah tanah dan menghancurkan bangunan. Desa Konoha yang masih menyisakan reruntuhan dari serangan sebelumnya, kini kembali dilanda kekacauan. Kawaki melirik Boruto, melihat senyumnya yang masih sama dinginnya. Jangan senang dulu, Boruto. Dia belum mengeluarkan semua yang dimilikinya. Boruto hanya mengangguk. Aku tahu, tapi itulah tujuan kita. Semakin dia kehilangan kontrol, semakin mudah bagi kita untuk menghancurkannya. Akhirnya, Zanku mulai melancarkan serangan mematikan dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, membuat Boruto dan Kawaki harus bertahan mati-matian. Setiap serangan diikuti ledakan shinjutsu yang menciptakan kilatan cahaya besar, memperlihatkan betapa sengitnya pertempuran itu. Meski mereka terus ditekan, Boruto tetap menunjukkan senyum tipisnya, penuh ejekan. Dia tahu, saat Zanku terus-menerus terpancing, mereka semakin dekat untuk melihat kelemahannya. Pertarungan kecepatan terjadi di antara mereka, Boruto dan Kawaki bekerja sama untuk melumpuhkan Zanku. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, mereka bertarung sengit di udara, tubuh mereka berkelebat di antara bangunan Konoha yang mulai runtuh akibat benturan energi shinjutsu yang dilepaskan. Setiap pukulan dan tendangan yang dilepaskan oleh Zanku, dihindari dengan gesit oleh Boruto dan Kawaki. Mereka bergerak seiring dalam pola yang terkoordinasi, menciptakan tekanan bertubi-tubi untuk menjatuhkan Zanku dari segala sisi. Boruto, dengan jogannya yang bersinar tajam, membaca setiap gerakan Zanku seolah telah memprediksi langkah-langkahnya. Sambil terus menyerang, Boruto memanfaatkan kesempatan untuk terus memanasi musuhnya. Ayo, Zanku. Kau bilang pasukan elit Otsutsuki memiliki kekuatan luar biasa. Tapi ini, hanya gerakan cepat tanpa arti. Kau bahkan tidak bisa menjatuhkanku. Zanku menggeram, merasa terhina. Diam, bocah. Kalian hanyalah manusia lemah yang takkan pernah mengerti kekuatan Otsutsuki. Dengan kekuatan penuh, Zanku mengayunkan lengannya yang dilapisi energi merah yang menggelegak, menyerang Boruto dengan kekuatan luar biasa. Namun, Boruto berhasil menghindarinya tepat waktu, meninggalkan bayangan samar sebelum muncul kembali di belakang Zanku dan melancarkan tendangan yang kuat. Tendangan itu mengenai Zanku, membuatnya terhuyung beberapa meter. Namun Zanku kembali berdiri, menghapus darah di sudut bibirnya dan tertawa dingin. Kalian mungkin lebih kuat dari manusia biasa, tetapi kalian tetap bukan tandinganku. Kalian bahkan belum melihat kekuatan sejati seorang Otsutsuki. Serius, Boruto menyeringai, wajahnya penuh ejekan. Kalau ini kekuatan sejati,
Aku kecewa. Aku berharap lebih dari sekadar lari dan serangan tak berguna. Ia mengeraskan suara untuk memastikan Zanku mendengarnya. Tunjukkan sesuatu yang berarti, atau biar aku yang menghancurkanmu sampai jadi debu. Zanku, yang semakin terpancing oleh kata-kata Boruto, mulai kehilangan kendali atas emosinya. Tubuhnya memancarkan aura energi merah yang semakin pekat, dan dia mulai melancarkan serangan jarak dekat dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Mereka bertiga kini benar-benar terjebak dalam adu serangan yang intens. Setiap benturan menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mereka sedang berperang dalam badai petir yang berkobar. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.